Selamat datang di program pembelajaran program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Irman Sumantri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Apa yang perlu Anda ketahui tentang distribusi normal? Distribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng. Penyebab data tidak normal karena terdapat nilai ekstrim dalam serial data yang diambil. Apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim adalah nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya nilai ekstrim pada data yang kita ambil. Di antaranya adalah salah dalam menentukan teknik sampling, baik penentuan sampel maupun dalam perhitungan ukuran sampel. Selanjutnya adalah salah dalam menginput data. Ini seringkali terjadi ketika input data secara manual dan dalam jumlah yang cukup banyak, atau bisa juga memang datanya itu sendiri yang didapatkan seperti itu, di mana dalam kelompok responden memang mempunyai variasi hasil ukur yang beragam. Mengapa distribusi normal itu penting? Dikarenakan bahwa distribusi normal merupakan satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random continue. Distribusi ini memiliki beberapa sifat yang memungkinkan dipergunakan sebagai pedoman pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil sampel. Meski merupakan distribusi teoritis, tapi hal itu sesuai dengan distribusi empiris, sehingga semua peristiwa secara alami akan membentuk distribusi normal. Bagaimana cara kita mengatasi data tidak normal? Di antaranya adalah dengan cara satu, menentukan atau menambahkan jumlah data. Hal ini sejalan dengan teori limit pusat atau central limit theorem, yang menyatakan bahwa ukuran sampel lebih besar semakin dekat dengan sampling mendekati distribusi normal. Selanjutnya, bisa kita transformasikan atau ubah data dalam bentuk lainnya, misal dikalikan, dikuadratkan, dikalikan log, diakarkan, dan lain sebagainya. Jadi banyak cara untuk melakukan transformasi data tersebut. Bisa juga kita hilangkan data yang dianggap sebagai penyebab, terutama ketika data tersebut memang diindikasikan kurang tepat atau ada kesalahan. Nah, langkah terakhir adalah dibiarkan saja data tersebut sesuai dengan data yang ada. Hanya saja untuk hal ini maka kita tidak bisa menggunakan uji parametrik, dan kita bisa gunakan uji alternatifnya, yaitu dengan menggunakan uji non-parametrik. Berikut adalah gambar tentang jenis distribusi normal. Pada gambar terlihat bahwa distribusi kurva normal dengan nilai-nilai rata yang sama tetapi standar deviasi berbeda. Nah, pada gambar ini pun kita bisa melihat jenis kurvanya, yaitu mesokurtik atau puncak sedang, platikurtik atau datar, dan leptokurtik di mana puncaknya terlihat sangat tinggi. Gambar berikutnya ini menunjukkan distribusi kurva normal dengan rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama. Sedangkan pada gambar ini terlihat distribusi kurva normal dengan rata dan standar deviasi yang berbeda. Untuk menentukan kurva normal secara statistik dapat menggunakan beberapa metode dan rumus. Misalnya, untuk metode deskriptif terdapat beberapa cara dan terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan, antara lain koefisien variasi, di mana data dikatakan normal jika nilainya di bawah 30%, dengan menggunakan skewness, dengan menggunakan kurtosis. Data dikatakan berada pada rentang normal jika nilainya dari -2 sampai dengan 2. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan tampilan gambar dari histogram, box plot, normal Kiki plot, dan trend Kiki plot. Sedangkan dengan menggunakan metode analitik, yang mana kekuatan pengambilan keputusan dianggap lebih baik dibandingkan dengan metode deskriptif, kita dapat menggunakan
dua rumus, yaitu dengan menggunakan rumus dari Kolmogorov-Smirnov dan rumus dari Shapiro-Wilk. Dari kedua data tersebut, perlu kita lihat jumlah sampel sesuai dari data yang kita analisis. Untuk sampel besar, gunakan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan untuk sampel sedikit, yaitu atau kurang dari 50, gunakan Shapiro-Wilk. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig atau p-value-nya di atas 0,05. Demikian paparan penjelasan tentang uji normalitas. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.